selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nasarianti dari 1D dengan NIM 45224083 akan membahas tentang konsep dasar bisnis. Motivasi keberhasilan adalah hasil dari usaha yang konsisten, terus berusaha meskipun hasil belum terlihat. Daftar isi, definisi bisnis. 2. Bisnis menurut para ahli. 3. 6 periode sejarah bisnis. 4. Fungsi dasar bisnis. 5. Faktor produksi bisnis. 6. Karakteristik bisnis. 7. Strategi bisnis. 8. Proses bisnis. Pembahasan yang pertama, apa sih definisi bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memproduksi, menjual, dan menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks yang lebih luas, bisnis juga mencangkup pengolahan sumber daya, strategi pemasaran, dan hubungan dengan pelayan, pemasok, dan pihak terkait lain. Secara umum, tujuan utama bisnis adalah mencapai nilai dan menentukan kebutuhan pasar. Yang kedua, bisnis menurut para ahli. Yang pertama, bisnis menurut Brown dan Prattelon dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan proses produksi dan mendistribusikan barang serta jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan konsumen sambil berusaha mencapai keuntungan. Mereka menetapkan kepentingan interaksi antara perusahaan dan pelayanan serta bagaimana kegiatan bisnis berkontribusi pada sejahtera ekonomi secara keseluruhan. Definisi ini mencerminkan pandangan bahwa bisnis bukan hanya sekedar mengejar profit, tetapi juga berfokus pada nilai diciptakan bagi masyarakat dan pelanggan. Yang kedua, menurut Sanford, bisnis didefinisikan sebagai suatu organisasi atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Sanford menekankan pentingnya aspek manajer dalam bisnis, termasuk perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa bisnis tidak hanya berkait dengan transaksi jual beli, tetapi juga melibatkan strategi dan pengolahan yang efektif untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan. Menurut yang ketiga, menurut Peterson dan Plowman, bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terlibat dalam kegiatan komersial, baik itu produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menekankan bahwa bisnis berfungsi untuk konteks pasar yang lebih luas dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemasok, dan komunikasi. Definisi ini menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada bagian interaksi dan hubungan dengan pihak lain, memerlukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, mereka pula menggarisbawahi pentingnya inovasi dan responsif terhadap perubahan pasar. Pembahasan yang ketiga, 6 periode sejarah bisnis. 6 periode bisnis biasanya menunjukkan pada siklus atau tahapan yang dilalui oleh suatu usaha dari awal hingga perkembangan.
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing periode. Yang pertama, inisiasi. Tahap awal di mana ide bisnis dikembangkan. Ini melalui riset pasar dan perencanaan awal. Yang kedua, peluncuran. Bisnis mulai beroperasi. Ini mencakup pemasaran produk atau layanan untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, pertumbuhan. Penjual meningkatkan dan bisnis mulai mendapatkan pengakuan. Fokus pada ekspansi pasar dan peningkatan produksi. Yang keempat, dewasa. Pertumbuhan stabil. Perusahaan mengoptimalkan operasional dan mencari cara mempertahankan posisi di pasar. 2. Penurunan. Penjual mulai menurun, mungkin disebabkan oleh perubahan pasar, kompetensi, dan inovasi yang kurang. Yang keenam, restrukturisasi atau penutupan. Bisnis hanya memutuskan untuk melakukan perubahan besar, mendistribusikan atau bahan penutup jika dapat beradaptasi dengan perubahan. Pembahasan keempat, apa saja fungsi dasar bisnis? Fungsi dasar bisnis meliputi beberapa aspek kunci yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi dari bisnis. Yang pertama, produksi, menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan dan konsumen. Yang kedua, pemasaran, mempromosikan dan menjualkan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, keuangan, mengelola sumber daya keuangan termasuk akuntansi dan pengendalian biaya untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, sumber daya manusia, mengolah aspek terkait karyawan seperti pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Yang keenam, manajemen operasional, mengatur dan mengawasi operasi sehari-hari untuk memastikan efektivasi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir, inovasi dan pengembangan, menciptakan produk atau layanan baru serta meningkatkan proses untuk tetap bersaing di pasar. Pembahasan yang keempat yaitu apa saja faktor produksi bisnis. Faktor produksi dalam bisnis adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk menghadapi barang dan jasa. Berikut adalah beberapa faktor produksi utama. Yang pertama, sumber daya alam. Semua bahan baku yang diperoleh dari alam seperti tanah, air, mineral, dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan tenaga manusia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Yang ketiga, modal. Semua bentuk aset, finansial, dan fisik yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin, peralatan, dan bangunan, serta modal. Yang keempat, kewirausaha. Kemampuan dan keinginan di individu untuk mengolah dan mengambil risiko dalam menjalankan bisnis. Keempat, teknologi. Alat, metode, dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan efektivasi proses produksi. Teknologi dapat mempengaruhi cara barang dan jasa diproduksi. Yang kelima, karakteristik bisnis. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya terbatas dan tidak dapat dipengaruhi, misalnya minyak dan gas, atau dapat dipengaruhi, misalnya hutan. Penggunaan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari berbagai tingkat keterampilan, dari pekerjaan terampil hingga tidak terampil, yang mempengaruhi produktivitas. Tenaga kerja dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Yang ketiga, modal. Modal memerlukan
investasi awal yang baik dalam bentuk fisik seperti mesin dan bangunan. Pengguna modal melibatkan pertimbangan biaya dan pengembalian, serta manajemen risiko terkait investasi. Keempat, kewirausaha. Kewirausaha seringkali melibatkan penciptaan ide baru dan inovasi dalam produk, layanan, atau proses. Seorang wirausaha perlu memiliki visi yang jelas dan kemampuan kepemimpinan untuk mengarahkan tim dan mengolah sumber daya. Pembahasan yang keenam, strategis bisnis. Yang satu, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi posisi perusahaan dengan mengidentifikasi. Yang pertama, kekuatan atau strength, keunggulan internal yang dimiliki perusahaan seperti merek yang kuat, teknologi yang canggih, atau sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses, faktor interaksi yang menjadi kelemahan seperti keterbatasan modal, kekurangan pengalaman, atau masalah dalam manajemen. Yang ketiga, peluang, faktor eksternal. Yang ketiga, peluang, faktor internal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan seperti tren pasar baru, perkembangan teknologi. Strategis bisnis yang kedua, penetapan sasaran. Penetapan sasaran adalah proses penentu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus SMART, yaitu spesifik, jelas dan terukur, dapat diukur untuk menilai kemajuan, dapat dicapai, relatif dan dapat dicapai, relevan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, terkait waktu, memiliki batas untuk pencapaian. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran adalah proses untuk melibatkan penelitian pasar, perencanaan promosi, dan penjualan produksi atau pelayanan kepada konsumen. Beberapa elemen penting dalam pemasaran. 1. Riset pasar, mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumsi. Yang pertama, riset pasar, mengumpulkan dan menganalisis data untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu untuk menarget strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, positioning, menentukan bagaimana produk atau layanan akan dipersiapkan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat, 4P, produsen, Flyke, Promotion, kerangka kerja untuk mencapai pengembangan produk, penetapan harga, saluran distribusi, dan strategi promosi. Pembahasan yang terakhir, proses bisnis. Yang pertama, perencanaan, analisis situasi, mengumpulkan data tentang kondisi pasar, persaing, dan sumber daya internal. Yang kedua, penempatan visi dan misi, merumuskan tujuan jangka panjang dan alasan keberadaan organisasi. Ketiga, penetapan sasaran, mengambil tujuan spesifik yang ingin dicapai. Yang keempat, pengembangan strategi. Yang kedua, proses, mengatur
struktur organisasi dan menentukan pembagian tugas serta tanggung jawab. Koordinasi, memastikan semua tim bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Ketiga, produksi, desain produksi, pengembangan dan merencanakan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan pasar yang telah didefinisikan. Proses produksi, langkah-langkah untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan. Mengolah alur bahan dan produksi dari pemasok hingga pelanggan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Pembahasan yang keempat, pemasaran. Pengumpulan data tentang konsumen dan tren pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan. Mengimplementasikan strategi untuk menjual produk dan memastikan pengiriman tepat kepada pelanggan. Yang kelima, evaluasi. Mengawas kemajuan terhadap sasaran dan kinerja setiap bagian dari proses bisnis. Mengumpulkan data tentang hasil penjualan, umpan balik, pelayanan, dan kinerja produksi untuk mengevaluasi strategis yang diterapkan. Mengidentifikasi area untuk perbaikan dan melakukan perubahan untuk diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Kesimpulan tentang konsep dasar bisnis adalah: 1. Definisi. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, komponen utama terdiri dari produk, pasar, dan pemasaran. Ketiga, tujuan. Tujuannya untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Model bisnis harus jelas tentang cara menghasilkan pendapat. Lingkungan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.